Ternyata yang ikutan ada banyak banget, seneng banget. Alhamdulillah. Semoga hari ini, nih, habis sholat kan ya, Bismillahirrahmanirrahim. Semoga videonya nanti ketika dipost di YouTube bisa bermanfaat buat banyak orang. Bunpo susah banget gak sih? Ya kan? Susah, Banget susah banget sih banget. Bang. Susah Bener-bener banget. Nah, itu makanya harus tahu basic kebalik. dulu. Ini aku kasih tipsnya, rahasianya. Kalau kamu udah bisa belajar ini, nanti mau belajar N3, N2, N1, belajar sendiri pasti bisa. Aku belajar N3 sendiri 1 bulan bisa. Kenapa? Karena aku pinter. Enggak. Karena aku udah nemu metodenya. Ternyata, oh Bunpo itu dari awal kamu belajar N5 sampai nanti N1, polanya sama. Polanya sama. Ya. Jadi syaratnya itu satu, harus paham dulu. Bunpo itu artinya tata bahasa atau aturan untuk bikin kalimat. Ya, bun itu kalimat, po itu aturan. Jadi aturan untuk bikin kalimat. Jadi harus tahu dulu kalimat itu apa sih? Ya, kalimat itu susunan kata-kata berupa unsur yang menerangkan sebuah makna. Jadi ini kumpulan kata-kata nih. Kata-kata dikumpulin. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai berapa kata dikumpulin. Tapi kata bukan sembarang kata ya. Kayak di bawah sini nih. Tiba-tiba ada tulisan hujan, terik, panas, berangin. Ngerti nggak ini ngomongin apa? Nggak Lagi tahu. ngomongin cuaca kan? Lagi ngomongin cuaca tapi maksudnya apa? Kan nggak jelas. Nah, meskipun dia kumpulan kata-kata, tetap harus ada maknanya. Nah, itu kalimat. Jadi bukan sekedar kumpulan kata-kata yang dikumpulin gitu aja. Misalkan ada kata kera, babi, monyet gitu. Kalau dikumpulin, emang kayak kalimat, kumpulan dari kata-kata. Tapi ini nggak bisa dibilang kalimat. Karena kalimat itu satu, harus ada subjek, harus ada unsurnya. Ya, kalau udah ada subjek, biasanya ada predikat. Ini paling wajib ada nih. Harus ada predikat. Terus ada objek sama ada keterangan. Nah, ini pelajaran SD. Ada yang inget nggak subjek itu apa? Ayo. Hahaha. Ditanya kok. Ayo, ada Apa yang nih Pak? Subjek apa nih Pak? subjek apa tuh, Diva? Nggak tahu, ya kan? Gimana mau belajar? Subjek itu pelaku yang melakukan Ya, aktivitas. Ya, benar. seperti itu. Subjek itu biasanya berupa kata benda yang diikuti dengan predikat berupa tindakan atau pernyataan. Jadi subjek adalah orang yang ngelakuin sesuatu. Bisa orang, bisa benda, ya. Bisa kata benda. Kayak contoh di kalimat di atas. Ayah belajar bahasa Jepang di rumah. Di sini subjeknya yang mana? Ayah. Ayah, pintar. Lanjut. Udah tahu ya berarti sekarang subjek itu kayak gimana. Nah, terus ada predikat. Predikat ini unsur wajib yang harus ada di kalimat. Harus ada. Kalau nggak ada, kalimatnya jadi bingung. Kalau di atas ini, predikatnya yang mana? Belajar banget. Belajar, pintar. Belajar, belajar, belajar. Karena kalau misalkan belajar kita hapus. Ayah bahasa Jepang di rumah. Kalimatnya jadi aneh. Itu kenapa predikat itu wajib ada di dalam kalimat. Misal kalimat isinya cuma subjek sama predikat doang. Bisa ayah belajar. Ngerti kita. Atau enggak cuman predikat sama objek doang. Belajar bahasa Jepang. Kita juga ngerti. Ya. Atau enggak ada predikat sama keterangan doang. Belajar di rumah. Kita juga ngerti. Intinya, predikat adalah kunci dari kalimatnya. Gitu. Terus kalau objek, nah, objek apa? Sesuatu, Sesuatu yang dikerjakan oleh subjek. sesuatu yang dikata kerjai atau sasaran dari objek. Di sini kata kerjanya apa? Kalimat ini. Belajar Belajar. Yang dipelajari apa? bahasa Jepang. Nah, berarti bahasa Jepang itu adalah objek. Kalau misalkan makan seblak, kata kerjanya apa? Makan. 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 Yang dimakan? Sebelah. Sebelah. Nah, berarti seblak adalah objek. Gitu. Memakai baju, kata kerjanya apa? Memakai. Nah, Memakai. Memakai pinter. Objeknya? Baju. 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 Buku. Bagus.
Pintar. Pintar-pintar begini mah tahun depan berangkat ke Jepang udah. Amin, amin. Terus lanjut nih, ada keterangan. Nah, kalau keterangan tuh ada keterangan waktu, keterangan tempat, ada keterangan suasana. Kalau di sini kebetulan contohnya keterangan tempat. Ini kalau dia ada jadi lengkap, kalau nggak ada juga nggak apa-apa. Ayah belajar bahasa Jepang, segitu doang cukup, udah nggak apa-apa. Tapi kalau ayah belajar bahasa Jepang di rumah, kita jadi lebih tahu, oh belajarnya di rumah, gitu ya. Misalkan ayah belajar bahasa Jepang kemarin, kemarin itu kata keterangan waktu, gitu. Ayah belajar bahasa Jepang dengan gembira. Kalau gembira itu keterangan suasana. Jadi kalau dipakai boleh, enggak juga nggak apa-apa. Hukumnya sunnah, ya. Jadi kalau keterangan itu hukumnya sunnah. Tapi kalau predikat itu hukumnya wajib. Nah ini sekarang udah masuk ke kalimat bahasa Jepang. Ini yang bikin beda. Kalau di bahasa Indonesia susunannya udah paten. Subjek, predikat, objek, keterangan. Pasti diajarin dulu di sekolah SPOK. Ya, udah harus paten begitu urutannya. Subjek, predikat, objek, keterangan. Tapi kalau di bahasa Jepang, itu bisa dibolak-balik. Bisa dibolak-balik. Bisa aja kalimatnya kayak gini. Dapur, ayah, di, baso, makan. Boleh dalam bahasa Jepang tuh dibolak-balik kayak gini. Dengan syarat predikat selalu ditaruh paling belakang. Oh, kalau udah ngerti nih berarti nih. Ya, awas aja ditanya nggak bisa nanti, awas. Ya, aduh, waduh. Nah, karena bisa dibolak-balik kayak gini, kan kita jadi nggak ngerti ini subjeknya yang mana. Kalau di bahasa Indonesia, karena susunannya subjek, predikat, objek, keterangan, ini subjek harusnya, ya. Ini predikat harusnya. Ini objek harusnya. Tapi dalam bahasa Jepang nggak gitu. Bisa dibolak-balik. Nah, supaya kita tahu yang mana yang jadi subjek, yang mana yang jadi objek, yang mana yang jadi predikat, perlu ditambahin yang namanya partikel nih. Nah, ini fungsinya partikel. Jadi fungsi partikel itu untuk ngubah kata jadi unsur dalam kalimat. Partikel wa udah belajar dong di bab 1 ya. Partikel wa itu tujuannya untuk membentuk subjek. Jadi ada kata apapun di belakang huruf wa itu berubah jadi subjek. Kata apapun berubah jadi subjek. Terus ada partikel D. Partikel D ini fungsinya banyak. Salah satunya untuk menunjukkan tempat terjadinya kegiatan. Ya, tempat terjadinya kegiatan. Makanya biasanya di depannya ada keterangan tempat. Nah, baso karena ditempeli dengan partikel O ini tujuannya untuk bikin kata menjadi objek. Kata jadi objek baru paling terakhir makan. Nah, kalau dengan begini tahu dong subjeknya yang mana? Subjeknya yang mana? Subjeknya Ayah, ayah. Ayah, pintar. Kalau ayah. kalau objeknya Bakso. Baso, pintar. Kalau diganti nih misalkan, bentar. Misal nih, aku pindahin. Coba balik nih. Nah, kayak gini. Kalau jadi kayak gini yang jadi subjeknya siapa? Dapur. 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 Iya. Nah, Dapur. jadinya dapur makan bakso di ayak. Nah, nggak bener kan ya? Atau enggak, misalkan diganti. Nah, kalau kayak gini, jadinya arti kalimatnya gimana? Baso. Mm-mm. Bakso, Bakso. Semua. Bakso Makan. Dapur ayah. Dapur ayah. ayah dapur. heeh, jadi Dari bakso dapur ayah. makan ayak Makan dapur ayah. di Ayah dapur. dapur. Ya gak? Oh, Kan ini iya. keterangan tempat, artinya di. Ini keterangan. Jadinya gitu, itu fungsinya partikel. Untuk mengubah si kata menjadi unsur. Makanya nanti kalau udah belajar partikel lain nih, misalkan ada partikel D juga, tapi yang menerangkan sarana atau alat. Diganti deh dapurnya jadi sendok, nanti jadi sendok. Nah, kalau misalkan kayak gini, kalimatnya berubah, artinya jadi apa?
Ayah makan bakso menggunakan sendok. Nah, pintar. Kayak gitu. Kalau misalkan dibalik kayak gini. Nah, Ayah. Ayah makan sendok di bakso. Ayah makan sendok pakai baso jadinya. Atau enggak ayah makan sendok di baso. Bakso. Nah, kayak gitu. Jadi kalau di bahasa Jepangin, kalau udah bisa nyusunnya, kalau udah tahu nih, oh ini ditambahin partikel, oh ini ditambahin disusun kayak gini kalimatnya. Susunannya bebas, yang penting predikat taruh paling belakang. Udah ketemu sama partikelnya, tinggal ditranslate. Jadinya, ayawa supunde nikudango o Tabemas. tabemas. Benar. Tabemas itu harus ditaruh paling terakhir. Gitu. Jadi nanti kamu ketemu unsur kalimat mau kayak gimana pun, yang penting cari tahu dulu. Mana kira-kira subjeknya, mana objeknya, mana keterangannya, mana yang jadi predikat. Taruh predikat paling terakhir. Taruh predikat paling terakhir. Sisanya mau kamu bolak-balik kayak gimana bebas. Mau misalkan supunde, baso o ayawa tabemas. Boleh. Atau baso o ayawa supunde tabemas. Boleh juga. Yang penting tabemas ditaruh di akhir. Itu baru sampai fungsi partikel sama susunan kalimat. Masih ada lagi nih bunpo yang harus dipelajarin.